Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Brilliant Farm. Nah, kali ini teman-teman, sebagai peternak tentunya kita harus mengetahui berapa jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ternak sapi kita, seperti itu. Lalu kali ini saya akan share ke teman-teman peternak, bukan menggurui, bukan apapun, tapi kita belajar bersama. Nah teman-teman, pakan yang dibutuhkan oleh sapi kita secara teori adalah 10% dari bobot sapi itu sendiri. Jadi semisal bobot sapi secara keseluruhan 200 kilo, maka yang dibutuhkan pakannya adalah 20 kilo. Jika sapi berbobot 100 kilo, maka 10 kilo pakan. Jadi diambil 10%-nya ya teman-teman. Salah satu yang jadi kendala adalah di saat mengetahui bobot sapi secara pasti, maka kita harus mempunyai timbangan. Tapi ada alternatif teman-teman. Alternatifnya yaitu kita mengetahui perkiraan, atau kita bisa menaksir berapa bobot sapi yang kita ternak dengan cara ukur lingkar dadanya. Banyak sekali rumus yang ada di Google atau YouTube, banyak yang menjelaskan. Di situ kita bisa menaksir berapa bobot sapi kita, sehingga kita bisa mengetahui berapa perkiraan atau taksiran dari bobot sapi yang kita ternak. Nah, selanjutnya teman-teman, secara teori 10% tersebut, jika pakan yang kita berikan tentu dengan kandungan atau nutrisi-nutrisi yang sudah komplit ya teman-teman. Artinya semuanya sudah diperhitungkan dengan matang, maka tidak salah atau tidak menutup kemungkinan 10% tersebut sudah cukup untuk ternak sapi kita. Kembali lagi pada kita teman-teman peternak, apakah kita sebagai peternak sudah memahami betul, bisa menghitung ransum pakan, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita. Yang kedua, apakah di daerah kita atau di tempat kita melimpah bahan-bahan yang dibutuhkan, karena kita tahu ternak-ternak kita juga membutuhkan kandungan-kandungan yang tentunya pembagiannya juga tidak sedikit. Contoh, sapi membutuhkan sumber mineral, sumber protein kasar, sumber serat, dan lain sebagainya. Apakah di tempat kita melimpah? Selanjutnya bagaimana teman-teman peternak untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya kita kembali lagi secara alami teman-teman. Secara alami ternak sapi itu memakannya rumput. Salah satu alternatif kita sebagai peternak adalah kita menyiapkan lahan rumput yang luas. Selanjutnya bisa kita pelajari dari kebutuhan sapi untuk sumber serat, sumber energi, sumber karbohidrat, dan lain sebagainya. Bisa kita dapatkan dari hijauan apa tidak. Jika hijauan bisa mencukupi kebutuhan tersebut, tentunya kita harus menanam hijauan-hijauan yang sekiranya kandungan atau nutrisinya itu bisa memenuhi kebutuhan dari ternak sapi kita sendiri. Saya ambil contoh sederhana teman-teman, seperti sekarang sapi ini memakan rumput gajah. Rumput gajah ini jika kita berikan penuh, tentunya kita tinggal menambah yang lainnya seperti mineral. Mungkin kita tinggal menambahkan garam di air minum, atau kita mempunyai tanaman yang lain seperti legum dan lain sebagainya, tentunya juga mempunyai nutrisi yang baik seperti indigo vera, gamal, lamtoro, turi, dan lain sebagainya yang disitu tergolong legum. Maka persoalan pakan tersebut saya rasa nggak ada masalah pada sapi. Namun jika kita sebagai peternak
mungkin kita menemukan keterbatasan. Jika ingin menanam hijauan, tentu alternatifnya adalah pakan yang kita buat. Contohnya kalau di daerah-daerah yang sudah berkembang peternakannya, kita ambil contoh di Jawa, banyak sekali atau melimpah sekali bahan pakan untuk ternak. Di situ ada kolar, katul, rendeng dari berbagai macam rendeng, limbah-limbah pabrik yang sudah reject dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tentunya peternak yang ada di daerah Jawa mungkin jika diminta untuk menanam hijauan yang luas, mungkin terkendala dengan lahan, terkendala dengan tempat dan lain sebagainya, sehingga mayoritas peternak di Jawa pakan yang digunakan adalah pakan-pakan limbah seperti itu, limbah pabrik, limbah, atau bisa jadi karena kemampuan dari peternak itu sendiri yang sudah mumpuni sehingga bisa memanfaatkan limbah. Kembali lagi teman-teman, salah satu kunci dari kita beternak adalah pakan, sehingga pakan semurah mungkin tapi tidak murahan, tetap dipertimbangkan kandungan atau nutrisinya sehingga ternak-ternak kita sehat, bertumbuh dengan baik. Itulah teman-teman salah satu yang bisa saya share ke teman-teman, kita belajar bareng. Intinya ternak sapi kita makan cukup dengan nutrisi yang bagus, bisa kita tengok kandungannya. Tips bagi peternak, jika kita berpegang pada teori 10% dari bobot, jangan selalu dijadikan pegangan. Karena apa? Masing-masing sapi terkadang mempunyai keunikan tersendiri terkait dengan pakan. Tentunya tidak semua cocok dengan teori tersebut. Jadi berapa maunya, berapa butuhnya, pakan tentunya kita sediakan terus sehingga sapi-sapi kita tidak kekurangan pakan. Jika rasanya masih kurang atau masih mau, ya berikan saja, jangan berpatok pada teori tersebut. Menurut saya itu teman-teman. Karena apa? Kembali ke kita sendiri sebagai peternak, tentunya sapi-sapi kita harus sehat, berkembang dengan baik. Dan mungkin kali ini cukup itu yang saya sampaikan untuk teman-teman peternak. Adapun kekurangan mohon koreksi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Brilliant Farm, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Salam ngarit, salam Brilliant Farm.